Saudara-saudari para adorator yang terkasih, suatu hari dikisahkan di Kaisarea Filipi yang letaknya jauh dari Galilea dan Yudea, Yesus bertanya kepada para muridnya tentang identitas dirinya. Dia pertama-tama bertanya kepada para muridnya tentang pandangan orang mengenai dirinya. Dalam budaya di mana nama bukan hanya sekedar label, tetapi cerminan sifat dan karakter seseorang, cara orang memandang Yesus menyingkapkan tentang apa yang sungguh-sungguh mereka pikirkan tentang Dia. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan ini dijawab oleh para murid dengan mendaftarkan pandangan populer tentang Yesus, seperti Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan Nabi Elia yang akan diutus menjelang datangnya hari Tuhan, atau Yeremia yang dilukiskan hidup dan aktif di surga. Pandangan populer ini selaras dengan harapan mesianik Israel yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama tentang seorang nabi besar yang akan datang. Dari beberapa pandangan populer ini, Yesus dikategorikan sebagai salah seorang dari antara para nabi. Pandangan populer itu dianggap tidak cukup. Yesus mengharapkan para muridnya sendiri memiliki pandangan yang lebih tepat, sehingga diajukan pertanyaan yang kedua. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan dialamatkan kepada para murid sebagai suatu kelompok. Namun, jawaban diberikan oleh Petrus yang biasanya tampil sebagai pemimpin dan juru bicara para murid. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini sebenarnya tidak menyuarakan sesuatu yang baru, karena Yesus sebelumnya telah berbicara tentang dirinya sebagai Anak Allah dalam pengertian yang unik. Para murid juga mengakuinya sebagai Anak Allah ketika bergabung bersama mereka dalam perahu setelah berjalan di atas air. Namun Yesus menyebut Petrus sebagai seorang yang berbahagia ketika menanggapi jawabannya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Petrus disapa sebagai yang berbahagia karena jawaban yang baru saja disampaikannya tidak dapat melalui penalaran manusiawi, tetapi melalui wahyu yang diberikan Allah sendiri. Penalaran manusiawi seperti terungkap dalam pandangan orang banyak, melihat dalam pribadi Yesus tidak lebih daripada seorang nabi besar. Akan tetapi, melalui pewahyuan Allah, Petrus melihat Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus lalu memberikan Simon nama panggilan yang menampilkan tugas dan perannya di masa yang akan datang. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nama Petrus yang artinya batu karang sama dengan nama Ibrani Kefas. Waktu Petrus bertindak sebagai juru bicara untuk para murid, namun dialah yang dinyatakan sebagai batu karang yang menjadi fondasi bagi jemaat atau gerejanya.
Dengan menyebutnya sebagai batu karang, Yesus memberi peran yang sangat mendasar dalam komunitas para murid yang disebut jemaatnya atau gerejanya. Para saudara yang terkasih, ketika Yesus menanyai para muridnya tentang apa kata orang mengenai anak manusia, ada bermacam-macam jawaban yang diberikan. Berbagai jawaban itu dianggap tidak mencukupi jika belum sampai pada pengenalan secara pribadi. Pengenalan personal dipandang penting karena iman yang dewasa atau kuat semakin pribadi sifatnya. Itulah sebabnya Yesus bertanya secara pribadi kepada Simon yang mewakili para muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan yang bersifat personal juga sebenarnya ditujukan kepada kita semua, kepada semua pengikut Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Yesus bertanya demikian kepada kita masing-masing. Pengenalan personal itu sangat penting karena kita tidak bisa memahami iman sebagai suatu kepercayaan terhadap pernyataan-pernyataan atau ajaran-ajaran agama belaka. Iman pada dasarnya tidak bisa dibatasi hanya pada kepercayaan atau persetujuan kita pada ajaran mengenai Yesus Kristus. Beriman itu tidak pertama-tama berarti membenarkan ajaran gereja. Lebih dari itu, beriman berarti memiliki pengenalan dan relasi personal dengan Yesus. Memiliki pengenalan dan relasi personal berarti memiliki pengalaman pribadi. Pengalaman inilah yang mendasari iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah sendiri. Karena itu semakin orang memiliki pengalaman pribadi, pengenalan akan Yesus Kristus juga akan semakin diperdalam, diperluas, dibuka kepada wawasan baru. Pada gilirannya, ini akan menambah pengetahuan dan kualitas iman kepada Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus yang memadai pada akhirnya dapat membantu kita untuk memahami kebaikan Allah. Para adorator yang terkasih, dengan tekun mengikuti adorasi, dengan terus berada dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, kita akan semakin mengalami, merasakan kehadirannya. Kita akan semakin mengalami pengalaman-pengalaman pribadi berjumpa dan ada bersama dengan Dia. Dengan demikian, kita pun juga akan semakin bertumbuh di dalam iman. Iman kita semakin diperluas dan diperkaya. Terutama kita sungguh semakin memahami betapa luas dan dalamnya kebaikan dan kasih Allah pada kita. Maka marilah kita terus tekun untuk menyediakan waktu untuk duduk hening diam di hadapannya, untuk memandang Dia, untuk memuji Dia, untuk mendengarkan suara kasih-Nya. Dengan demikian, kita semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan kita pun juga semakin mampu menghadirkan rahmat kasih-Nya bagi setiap orang yang kita jumpai. Amin.